Cek cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfal Jawa Darmajati dari kelas 3C dengan NPM 2478020. Jadi pada video praktikum jaringan komputer pada kali ini kita akan membahas ya langsung menjalankan latihan untuk implementation VLAN and trunking di Cisco Packet Tracer untuk 3.6.1. Nah, jadi di lab ini kita akan belajar ya bagaimana cara membuat VLAN dan menghubungkan VLAN antar switch dengan trunking dan melakukan uji koneksi antara perangkat. Oke, jadi di sini kan kita udah dikasih topologi ya dari Cisco-nya. Kayak gini kurang lebih topologinya. Di sini ada switch A, switch B, sama switch C. Nah, jadi setiap PC nanti kita akan masukkan ke VLAN yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya ada admin, terus di sini ada admin, ada akun, ada HR, ada voice, management, sama native. Nanti sekarang kita udah bisa langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama itu konfigurasi VLAN. Jadi kalau konfigurasi VLAN di sini, nah udah langsung masuk ke CLI ya. Nah, di switch A ini kita ini mau buat VLAN di semua switch dulu ya. Kan di sini totalnya ada 1 2 3 4, ada 6 VLAN sesuai tabel ini ya. Nah, jadi kita bisa mulai input VLAN-nya di sini semua. Langsung aja. Sama VLAN 40-nya voice. Oke, sekarang kita tinggal buat konfigurasi yang sama di switch B sama switch C.
Oh ya, sebelumnya kalau kita kan udah ngebuat di switch A ya, kita bisa di sini nih, switch A ini kita kan mau mastiin dulu apakah memang udah kebuat belum si VLAN itu kan. Nah, kita bisa pakai comment show. Nah, pakai show VLAN brief ini untuk nunjukin VLAN yang udah kita buat tadi kan. Di sini VLAN 10, 20, 30, 40, 99, 100. Admin, account, HR, voice management semua aktif. Statusnya udah aktif. Nah, jadi kalau kita mau ngecek VLAN udah aktif belum yang tadi kita buat, kita bisa pakai itu comment show VLAN brief ya. Sekarang kita lanjut ke apa namanya, switch B, kita buat sama kayak tadi. Masuk lagi VLAN 30, namanya HR. Oke, udah di switch ya di switch B udah, lanjut ke switch C. Sama aja konfigurasi, sama aja, memang harus disamain tapi jalan dulu ada. Admin, akun, HR, voice.
kita kan sekarang udah ini ya, udah apa namanya, udah konfigurasi juga, dan semua VLAN ini juga udah muncul seperti yang ada di tabel di sini. Berarti langkah pertama itu udah selesai. Terus configure the voice VLAN port. Sekarang kita bakal menempatkan ya port ke VLAN masing-masing di PC di sini, VLAN masing-masing. Terus nanti di sini PC 1 sampai PC 3 itu bakal terhubung ke switch B. Terus PC 4 sampai PC 6 sampai PC 7, ada PC 7 nggak kelihatan, ada sampai PC 7 itu bakal ke switch C. Nah sekarang kita mau masuk ke konfigurasi switch B dulu, sebelum kita nanti lanjut konfigurasi ke switch C. Oke, kita konfigurasi switch B dulu. Switch port mode access, switch port access VLAN port set. Masuk ke PC Ethernet 2. Nah, di sini kan kita udah set 3 port ya untuk FO1, terus untuk FO1 itu di VLAN 10, FO2 VLAN 20, sama FO3 untuk VLAN 30. Nah, sekarang kita tinggal pindah ke switch C untuk konfigurasi 4 PC selanjutnya.
Ini kita konfigurasinya sama aja kayak tadi ya. Cuman mungkin nanti di sini bedanya kan di sini ada 4 PC. Nah, di sini kita bakal nambahin kita tambah Ethernet satu lagi, kasih Ethernet satu lagi kan untuk PC keempatnya. Sport mode akses, terus kita masukin switchboard akses VLAN 30 exit. Nah, Eternetnya sampai yang 4 di sini. Oke, jadi di switch C port FO1 ini dan port FO4 udah ada di VLAN 10 sekarang, dan port FO2 ini terus ada di VLAN 20 sama sebentar. Ini kita samain VLAN 10 ya. Harusnya sama dia, sorry. Oke, jadi sekarang kita tinggal tambahin konfigurasi untuk voice VLAN-nya ya. Biasanya itu digunakan di IP phone di sini nanti. Misalnya kan ada port FO5 di switch C. Nah, dia akan digunakan untuk perangkat suara gitu. Jadi kita tambahin lagi di switch C-nya. Ethernet 5. Aduh. Sebentar. Ethernet 5. Oke. Nah, jadi dengan begini port ini bisa membawa dua jenis lalu lintas sekaligus, data dari VLAN 10 dan suara dari VLAN 40. Sekarang kita masuk ke configure virtual management interface. Virtual management interface on all three switches. Oke, jadi sekarang kita akan membuat interface virtual untuk manajemennya ya, yaitu dari VLAN 99 untuk ini manajemen. Nah, itu nanti digunain supaya switch punya IP sendiri untuk keperluan monitoring atau nanti akses talent. Sekarang kita konfigurasi dulu aja switch C ini ya. Kita konfigurasi switch C dulu. Change. Sebentar, kita IP-nya dulu.
164.99.252. Ini switch C, sorry 254 ya, switch C 254. Oke, shutdown. Nah, kita lanjut ke switch selanjutnya. Status 192.168.99.252. Betul keren kelebihan. Kita ke switch B. Terus 198.99.253. Oke, nah sekarang kan masing-masing switchnya udah punya IP management ya. Jadi karena belum ada routing antar switch karena belum ada routing sini antar switch itu masih belum bisa ngeping, dan itu masih normal ya. Sekarang kita tinggal mau konfigur static trunk. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke bagian ini ya, apa namanya, trunking, yang dimana trunking ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa VLAN antar switch melalui satu link gitu. Jadi kita langsung coba trunking antar switch dari switch A dulu. Ada dari switch A sama switch B dulu. Nanti di sini kita akan buat rung static untuk menonaktifkan DTP. Kita mulai konfigurasinya. Gigabyte export mode trunk. Sekarang kita masukin switch B.
port terang nanti dalam 100. Nah sekarang kan kita mau tinggal cek hasilnya dulu ya, karena udah kita lakukan eksplorasi. Kita bisa pakai commercial. Oh sorry kita explore show apa namanya, VLAN trunk interface trunk. Nah di sini kan udah muncul link trunknya ya, di gigabyte 0 nya itu link trunk aktif di antara apa, switch A sama switch B. Oke, sekarang kita mau buat trunk antara switch A sama switch C, tapi kali ini kita mau gunain dynamic trunk protocol ya. Jadi secara default protokol di switch 9060 ini berada dalam mode auto. Jadi di sisi switch A kita ubah dulu ke mode dynamic disable supaya dia bisa aktif melakukan negosiasi. Jadi sekarang kita masuk di sini, interface gigabyte ethernet 2 switch port dynamic disable switch port native. Oke, nah udah kayak gini, kita tunggu dulu beberapa detik, nanti terangnya akan otomatis terbentuk dengan apa namanya, switch C ya. Sekarang kita mau cek lagi di sini. Kita coba show interface terang. Nah kan kalau udah ini ada di terang di antara switch A sama switch C, artinya dynamic terangnya udah berhasil ya. Nah sekarang kita mau uji konektivitas antara PC dulu terlebih dahulu. Kan kita mau uji konektivitas antara PC. Sekarang kita mau coba ping dari PC 1 ke PC 4 sini dulu. IP-nya udah pasang udah. IP-nya udah kepasang. PC 4 aja. PC 4. Oke, berhasil ya. Nah jadi sekarang kita mau cek bilang dan terang di switch ya. Kita cek lagi di sini. Udah aktif semua. Tadi juga, sekarang show interface strong udah aktif juga. Jadi kan kita di sini kita pastiin semua portnya udah semua port sudah di VLAN yang benar ya, yang
dan kedua terangnya itu udah aktif dengan aktif VLAN yang statusnya. Jadi dan sini juga kita udah berhasil ngeping ya tadi, atau kita bisa pakai ini aja untuk coba ngepingnya ke PC4. Sukses di sini. Oke, mungkin segini aja untuk video kita bahas kali ini. Kita udah berhasil menyelesaikan semua bagian di lab implementation VLAN trunking. Hari ini kan tadi kita di sini udah coba belajar membuat VLAN, ngasih nama, membuat port access untuk tiap VLAN, membaca voice VLAN. Terus kita membuat sistem dynamic trunk, dan tadi juga kita udah baru menguji konektivitas di antara VLAN. Oke, dengan konfigurasi jaringan kayak gini, konfigurasi jaringan yang kayak gini, seandainya misal perusahaan itu bisa lebih aman gitu ya, tersegmentasi sesuai apartemennya masing-masing. Oke, mungkin segini aja untuk video praktek Cisco Packet Tracer saya kali ini. Saya Muhammad Arif Farah Johar Dawani. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.